Kita mundur sekilas, apa sih operating system itu? Operating system adalah perangkat lunak yang menghubungkan antara hardware dengan perangkat lunak ya, dengan software. Ya, tepatnya dengan aplikasi. Di sini sistem operasi akan menghubungkan hardware dengan pengguna. Kita lihat di sini ya. Jadi ada physical device ya. Physical device itu ya perangkat-perangkatnya ya, perangkat-perangkat penyusun operating system. Kemarin kita udah praktek ya, ada not bridge, south bridge, kemudian ada BIOS, ada CMOS, ada socket, ada memori ya. Udah belajar kemarin ya. Fisiknya ada juga yang microprogramming, artinya di dalam situ sudah RTOS-nya. Contoh IC-IC aktif ya. Contoh BIOS, contoh ada chipset di dalamnya sudah ada bahasa firmware-nya sendiri ya, tepatnya RTOS. Nah, dua perangkat penghubung ini tadi, yang pasif maupun yang aktif tadi ya, komponen aktif dan pasif itu ketemu dengan machine language ya, bahasa language-nya, bahasa mesinnya. Ya, dioperasikan oleh bahasa mesin ya. Bahasa mesinnya ini menggunakan bahasa C, kalau nggak salah ya. Kita coba searching bentar. Bahasa mesin Windows. Ya, kita lihat. Bahasa mesin Windows itu dibuat oleh bahasa apa? Ya, Duh, apa ini? Dalam bahasa apa? Ya, Windows itu dibuat. Ini karena ini ya, phishing ya. Kita cari yang lain. Jadi beberapa referensi yang saya dapat itu, Windows itu dibuat dari bahasa C, ya seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari alur sini ya, dari bahasa C ya, bahasa C untuk mengakses memori, bahasa C untuk mengoperasikan CPU, bahasa C. Jadi beberapa dari bahasa C di sini ya, itu membentuk namanya operating system. Ada DOS, ada Windows, ada Linux ya, ada Mac dan sebagainya. Dari operating system baru naik lagi program aplikasi, ada VB.NET ya, ada ASP, ada PHP, ya ada Photoshop, Corel dan sebagainya. Ya, naik lagi ya ini kita pakai bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu ada model compiler ya. Ketik dulu semua selesai baru ngompel, atau interpreter ya. Atau shell di sini, interpreter itu sebaris proses, sebaris proses. Ya. Atau masih sebatas di editor, belum di compile atau belum di interpreter. Ya. Bisa jadi bank program, bisa jadi aplikasi antrian, ataupun bisa bikin game dan sebagainya. Ini operating system, penghubung antara hardware dengan user. Tahapannya seperti itu. Oke, kita masuk ke perkuliahan hari ini tentang manajemen sistem operasi. Sistem operasi itu bagaimana pengaturannya, kok bisa rapih begitu, tidak crash, bisa bekerja bersama-sama, ya. Beberapa referensi ada yang bilang 5 manajemen, ada yang 6 ya. Saya ambil yang terbanyak, yang terlengkap 7 ya, 7 manajemen di dalam operating system. Ya, ada manajemen proses ya, artinya dia memanage proses-proses ya, dari proses prosesor tepatnya. Dia lari ke Northbridge, mengatur, menyuruh, nah, kita lihat skenario Northbridge-nya ini dia. Ini manajemen proses ya. Membuat dan mengatur proses pengguna, oke. Menunda melanjutkan proses, oke. Menyediakan mekanisme, oke. Menyediakan penanganan deadlock, komunikasi data, oke. Dari CPU nih, dia berproses, nyari perintah ke RAM, ya, ngasih perintah ke DD-RAM, ya, ngasih perintah ke Sobridge, ya. Seperti itu. Manajemen proses, ya. Ngapain sekarang yang load data dari ini, ada yang buka Photoshop, ambil data dari hard disk, misalkan gitu ya. Hard disk itu larinya dari Southbridge, ya, Super IO ya. Sini hard disk masuk ke Southbridge, Southbridge kembali lagi ke CPU ya. Jadi ada yang bilang Southbridge langsung CPU, ada juga Southbridge melalui Northbridge ya. Proses.
Nah, proses-proses itu supaya cepat gimana? Di sini ada addressing ya. Jadi menyimpan proses terakhir sampai mana. Ya, simpan dulu di cache-nya CPU. Simpan dulu di RAM seperti itu. Atau kalau yang berhubungan dengan display, simpan dulu di memorinya video. Ya, semua saling berkomunikasi ya prosesnya. Jelas lah ya. Oke, yang kedua adalah manajemen memori utama. Manajemen memori utama ini ya sama addressing data ya. FIFO ya, first in first out, mana yang masuk duluan, itu yang diproses duluan. Tapi kan di dalam CPU sekarang itu udah multitasking ya, multiprocessing ya, ada interrupt modelnya. Jadi dia sembari kita buka Photoshop kita bisa buka yang lainnya seperti itu. Jadi sebenarnya yang program yang kecil itu yang ke load duluan. Bukan berarti kita buka Photoshop dengan Notepad yang harus Photoshop dulu sampai selesai baru kebuka Notepad, belum tentu ya. Buka Photoshop sembari jalan, paralel juga ngebuka Notepad. Ya, jadi kalau Notepad lebih ringan, dia kebuka duluan. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat volatile ya, tidak permanen, menguap, artinya yang data akan hilang kalau komputer dimatikan. Ini manajemen data. Apa yang kita proses itu disimpan dulu ke dalam memori ya. Memori itu macam-macam ya, ada memori utama ya, ada memori startup ya, memori pada BIOS ya. Ada juga memori pada cache ya. Di video ada memori cache. Di CPU ada memori cache, memori sementara, penampungan sementara. Jadi sebelum dia lari ke memori yang lain, ngecek dulu di sekitar dia, memori dia ada nggak? Di memori cache ada nggak? Seperti itu. Manajemen memori utama. Oke, lanjut kita masuk ke manajemen berkas atau dokumen ya. Ini beda ya sama manajemen, nanti ada lagi manajemen itu memang penyimpanan sekunder beda ya. Dokumen kalau ini ya. Pembuatan berkas ya, penyimpanan di mana menulis berkas ya, dan sebagainya. Kalau saya nulis di Word itu kan naruhnya di RAM otomatis. Tapi kalau pas tiba-tiba komputer mati kok dia masih nyimpan. Itu bukan masalah volatile non volatile, itu kemampuan software yang real time auto backup. Seperti itu ya. Beda kalau misalkan kita buka Winamp, tiba-tiba mati lampu, ya kan kita play lagi, ya Winamp pasti nggak kebuka, ya kan? Karena dia dari di load ke RAM. Seperti itu. Nah, ini kurang lebih seperti ini tambahannya juga CPU drive ya, komunikasi lewat frontset bus ya, FSB ya. Ada chipset utara, chipset selatan. Chipset selatan itu larinya ke perangkat I/O. Sedangkan yang utara, not bridge itu yang memori. Drive itu lari ke VGA, grafik, RAM itu lari ke not bridge. Oke, masih mudah ya, ini masih konsep ya. Sistem I/O ya, input, output, masukan, keluaran, masuk keluar. Menangani buffer, penjadwalan, pengalamatan, dan akses input output. Ya, penjadwalan dong, urutan dia. Ya, I/O ya, dia urutan dia. Pengalamatan sama ya, addressing ya. Manajemen I/O ya. Eh penyangga jelas. Jadi mounting lah istilahnya, mounting itu artinya misalkan kita masang flash disk ya, dia langsung jadi ke mounting jadi drive apa ya. Simpan dulu di situ dia. Lanjut ke operating system memory file management input output. Oke. Input output itu tadi ya udah ya. Penyanggaan, penjadwalan, pengelolaan akses. Ya ini masih umum lah rekan-rekannya bisa dibaca lagi. Karena beberapa referensi atau buku pasti berbeda ya. Cenderungnya berbeda ya, karena tidak baku lah. Ini tinggal sudut pandangnya saja ini. Ya, kalau saya ini ngambil dari jurnal yang terbaru itu udah 7 ya, 7 klasifikasian manajemen operating system.
Kalau penyimpanan ke media sekunder ke hard disk ya, dia sifatnya non volatile. Volatile itu artinya menguap ya, artinya bisa tahan lama dong karena kesimpan ke dalam magnetik atau ke SSD. Dia berhubungannya sama short bridge tentunya ya, lebih lambat ya karena sebenarnya tidak lebih lambat ya. Ya mungkin tetap lebih lambat karena dia nyimpennya dari media eksternal ya atau di luar RAM ya. RAM itu kan langsung ke prosesor. Harganya pun relatif ya. Karena kalau pakai SSD udah mirip sama kayak RAM ya harganya ya. Oke, konsepnya seperti ini. Operating system swap ya, uh, masuk ke hard disk ya. Ini di load dari memori ya seperti itu. Lalu di sini ada manajemen proteksi. Loh kok kenapa dibuat kelompok sendiri proteksi dan keamanan? Karena ini udah bukan hal yang lumrah umum lagi ya masalah keamanan ya. Itu sangat penting. Sehingga secara default kalau kita install operating system itu sudah dikasih ya proteksi antivirusnya sama firewallnya ya sudah dikasih defaultnya walaupun kita belum install operating system sehingga virus-virus yang umum yang udah dikenal sebelumnya bukan yang terbaru dia bisa protect seperti itu. Jadi ada manajemen sendiri ya yang bekerja di belakang lah. Ya. Satu lagi adalah manajemen jaringan sebenarnya ada lagi ya sesuai dengan yang di atas tadi. Ya ke perangkat jaringan ya. Kenapa berdiri sendiri? Karena sekarang udah nyambung lagi ke access point ya. Bukan sebatas jaringan Ethernet Shield, tetapi nyambungnya ke wireless ya, integrate sama SSID. Ini beberapa referensi ada yang hanya mengklasifikasikan hanya 5 manajemen ya. Memory management, file management, user interface. Kalau kita tadi ada 7 ya. Manajemen proses, memori utama, secondary, I/O, berkas dan proteksi plus jaringan. Nah, apa keterkaitannya manajemen OS ini dengan Docker? Ya, Docker sebagai tambahan. Ya, tidak ada jurnal-jurnal ataupun perkuliahan yang membahas ini ke sini. Ini ibaratnya apa ya? Bagaimana operating system bisa makin mengkerucut. Yang tadinya kita butuh virtual memory ya, sekarang nggak perlu lagi, cukup servisnya kita tarik. Wah, saking canggihnya ya. Ini bukan operating system ya, sebenarnya bukan materi operating system. Ini bagian daripada aplikasi service, sehingga kita bisa cukup mengambil servisnya aja. Tapi bisa masuk ke operating system sih, karena dia bisa menggantikan operating system. Ya, dia bisa menggantikan operating system. Yang tadinya kita harus install Linux dan install tools, misalkan kita install di situ yang jadi Linux aplikasi crack WiFi ya, AirNZ misalkan, kita nggak perlu. Ya, misalkan kita harus install Ning gitu ya, nggak perlu lagi install Linux, cukup panggil service, dia langsung jalan seperti itu. Itu adalah